Shalom, selamat sore Bapak Ibu Jemaat. Selamat datang dalam ibadah minggu di sore hari ini di Gereja Maranatha. Sebelum ibadah dimulai, beberapa pujian akan dilantunkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kita selalu diberkati. Kisah cintaku manis dan indah, berjalan bersama denganmu. Sungguh bahagia, betapa indahnya. Takkan ku hidup tanpa dirimu. Lapar dahaga yang aku rasa, Kau yang penuhi itu semua. Sungguh bahagia, betapa indahnya. Kan ku cintaimu selamanya. Kekasih sejatiku hanya dirimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari cintamu. Yesus pujaanku selamanya melekat padamu. Kisah cintaku manis dan
bagai sekuntum bunga di taman, harum semerbak indah menawan. Begitu cintamu padaku, oh Tuhan, tulus dan murni tiada celah. Selama ini aku biarkan diriku terbuai dalam dosa. Kini ku sadari apa yang terjadi dalam dunia selama ini. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidup. Selama ini aku biarkan diriku terbuai dalam dosa. Kini ku sadari apa yang terjadi dalam dunia selama ini. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Tuntunlah jalan hidupku. Tuntunlah jalan hidupku. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 19 Juni 2022, pukul 18.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta tumpangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran dan HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Seluruh proses kebaktian di saat ini
tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer, dan selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. 2. Kebaktian Minggu 26 Juni 2022 jam 09.00 WIB dan jam 18.00 WIB merupakan kebaktian perhaliran dalam rangka persiapan perjamuan kudus tanggal 3 Juli 2022 mendatang. 3. Penerimaan kolekta Minggu 12 Juni 2022 pukul 09.00 WIB sebesar Rp19.651.500, syukur sebesar Rp4.992, persepuluhan sebesar Rp8.292, dan sarana fisik sebesar Rp586.000. Penerimaan kolekta Minggu 12 Juni 2022 pukul 18.00 WIB sebesar Rp10.213.000, syukur sebesar Rp1.319.000, persepuluhan sebesar Rp750, dan sarana fisik sebesar Rp192. Pelayanan kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya D. Paulus Hatu SSI. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Kategorial Polri Sinar Kasih dan Majelis Jemaat GPM Bukit Kasih. Pembacaan Alkitab dari Imamat 25 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-28. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu ketiga. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, vokal grup Wadah Pelayanan Laki-laki Sektor 6 Jemaat Bethel. Lagu prosesi masuk para pelayan, pelengkap Kidung Jemaat nomor 11 ayat 1 dan 2. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memuliakan Tuhan dalam persekutuan di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 19 Juni 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutu Malesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Jemaat diundang berdiri. Panggil
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat sore dan shalom. Mari kita persiapkan kehidupan kita kepada Allah dan kita ada di dalam kebaktian di sore yang punya Tuhan ini. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Sama-sama kita mengungkapkan mazmur pujian kepada Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Ialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelataraannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat bala sorga semua puji Dia. Dengarlah semuanya puji nama Tuhan Allah. Sebab atas perintahnya semuanya suci. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah. Hai pagi hujan es dan angin kabut angin badai. Bernyanyilah semuanya memuji-puji Dia. Sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubim serafim pun puji Dia. Yang mendirikan semuanya untuk selamanya. Keagungannya mengatasi langit alam raya. Wahai segala raja serta pemerintah dunia, sebenarnya antara orang Tuhan hanya mudah. Bunyikan bagi Tuhanmu seruling dan kecapi, dan puji Dia dengan sorak-sorai dan menari. Nyanyikan haleluya, haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasih-Nya atas dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana, ketika kehidupan manusia menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan seluruh umat-Mu. Curahkan kasih sayang-Mu
Ya Allah yang penuh kasih, di tengah segala persoalan ini, kami sering bertanya, di manakah Allah ketika dunia kami terancam? Di manakah Tuhan ketika hidup kami susah dan penuh penderitaan? Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahan kami. Bukakan pintu kasih-Mu, Tuhan, bukakanlah pintu kasih-Mu. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mohon kiranya dari lumpur derita yang kami alami, kami mengalami jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kami memuji Engkau, kami mensyurkan nama-Mu. Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kidung pujian dari vokal grup Wadah Pelayanan Laki-laki Sektor 6 Jemaat Bethel. Dipersilakan.
Pasinggung hati orang nanti katong bisa tapoki. Kalau katong hidup lain batu lain pasti rukun dan damai. Kalau katong hidup rasa takut Tuhan, buangkanlah segala yang jahat. Pasti hidup ini dapat diberkati untuk selama-lamanya. Jangan suka mengiri, jangan hidup suka terkira. Itu yang Tuhan janji perkatong semua. Mari katong hidup satu hati. Dalam katong pun hidup harus ada kasih. Ada kasih, pasti hidup ini bisa berubah menjadi anak-anak Tuhan. Terkira, 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 terkira. Kalau katong hidup rasa takut Tuhan, buangkanlah segala yang jahat. Pasti hidup ini dapat diberkati untuk selama-lamanya. Jangan suka mengiri, jangan hidup suka terkira. Itu yang Tuhan janji perkatong semua. Mari katong hidup satu hati. Dalam katong pun hidup harus ada kasih. Ada kasih, pasti hidup ini bisa berubah jadi anak-anak Tuhan. Jangan suka mengiri, jangan hidup suka terkira. Itu yang Tuhan janji perkatong semua. Mari katong hidup satu hati. Dalam katong pun hidup harus ada kasih. Ada kasih, pasti hidup ini bisa berubah jadi anak-anak Tuhan. Pasti hidup ini bisa berubah menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk kidung pujiannya, Tuhan memberkati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membacakan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini terambil dari Kitab Imamat pasal 25 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-28. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabdamu. Amin. Firman Tuhan di bawah perikop penebusan tanah. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu. Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu, haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu,
sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu. Maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Kita semua patut bersyukur karena penyertaan Tuhan sempurna adanya bagi kehidupan kita. Bahkan kita dimungkinkan di sore hari ini, walaupun turunnya hujan yang deras, dari sekitar jam 9 pagi sampai di sore ini, tetapi tidak mengurung niat baik dari kita sebagai orang percaya yang mau mengambil bagian di dalam persekutuan yang punya Tuhan di dalam kebaktian hari Minggu ini. Persekutuan orang percaya yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita menyadari sungguh bahwa janji penyertaan Tuhan tidak pernah berkesudahan di sepanjang hari-hari kehidupan kita. Hari ini, besok, dan sampai selamanya. Kita menyadari sungguh bahwa penyertaan Tuhan sempurna adanya bagi setiap kita orang yang percaya. Dalam menjalani hari-hari hidup yang dianugerahkan Tuhan bagi setiap kita di tengah-tengah dunia ini, beta Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, kita mau bilang bahwa inilah karya agung Allah yang luar biasa. Ketika Tuhan memperkenankan kita ada menikmati hari-hari hidup di dunia ciptaannya ini, kita menikmati hidup sebagai orang-orang percaya. Dengan setiap pergumulan-pergumulan hidup kita, kehidupan kita ada yang mendatangkan rasa sukacita, ada yang menjadi bagian pergumulan-pergumulan hidup yang memberatkan, menduka citakan. Hidup ini penuh irama dan melodi hidup yang tentunya masing-masing kita merasakan itu dalam hidup ini. Kita percaya seberat apapun masalah yang kita hadapi, tangan kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan untuk menolong, membantu, dan memberikan jalan keluar. Kita sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan setiap persoalan hidup kita. Kita percaya Bapak Ibu dan kita semua pasti mau bilang amin. Ya betul. Tuhan tetap ada di pihak kita dengan berbagai tantangan dan persoalan hidup kita. Dan dari berbagai masalah-masalah yang kita hadapi, entah itu persoalan dalam kehidupan ekonomi, dalam pekerjaan-pekerjaan kita, dalam studi anak-anak kita, bahkan pergumulan untuk kesehatan, rasa-rasa sakit yang kita rasa sebagai orang percaya. Bahkan ada berbagai hubungan-hubungan sosial yang tidak akur, yang tidak berjalan harmonis dalam lingkungan di mana kita ada, di tempat kerja dan pengabdian kita. Itulah realita hidup yang kita alami dan rasakan. Ada satu masalah yang paling pelik dan kadang menjadi sumber konflik,
yang semua orang pasti merasakan itu. Juga kita yang ada di kota ini, yaitu masalah tanah. Bapak Ibu saudara-saudara persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan. Timbul pertanyaan untuk kita semua di saat sore di dalam kebaktian ini. Kenapa tanah menjadi masalah? Padahal dalam pandangan teologi, tanah adalah lambang kehidupan yang dianugerahkan Allah kepada kita umat manusia. Supaya kita bisa hidup dan kita berdamai dengan ciptaan, hidup berdampingan dengan ciptaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tanah adalah lambang kehidupan. Lambang kehidupan yang dianugerahkan Allah bagi kita orang percaya. Kita pun sadar sungguh bahwa beta Bapak Ibu dan saudara-saudara semua bilang bahwa katong semua ini terbentuk dari tanah. Betul tuh Bapak Ibu? Iya, dari tanah, bukan tanah sengketa, tapi tanah yang Tuhan membentuk kita dengan karya agungnya yang luar biasa. Membentuk kita dari tanah dan Tuhan menghembuskan nafas supaya kita hidup. Hal ini mau menerangkan bahwa tanah adalah lambang kehidupan dan bukan sebagai sebuah konflik. Namun realitas membuktikan bahwa tanah sudah menjadi konflik hidup adik kakak, konflik karena warisan antara orang bersaudara, antara tetangga dengan tetangga, konflik karena penindasan batas tanah, kampung atau negeri, konflik karena menjadi sumber malapetaka. Dan banyak hal yang membuat hidup ini tidak menjadi nyaman karena hanya masalah tanah. Tanah yang tadinya menjadi sumber kehidupan bagi kita umat manusia telah menjadi sumber malapetaka. Suasana hidup yang damai, tentram diganti dengan adanya perseteruan dan perpecahan. Dan ini realitas hidup yang kita alami dan kita rasakan. Dan kembali menjadi pertanyaan untuk kita semua di saat ini. Bagaimanakah kita sebagai orang percaya memaknai tanah itu sebagai milik Tuhan, dan bagaimana seharusnya tanah itu digunakan untuk hidup dan masa depan kita, anak cucu kita. Kita belajar bersama di saat ini dari teks kitab Imamat 25 ayat 23 sampai 28 dengan sorotan tema yang bersama-sama kita gumuli sebagai warga GPM di minggu ini. Allah pemilik tanah dan menghidupi manusia dengannya. Allah pemilik tanah dan menghidupi manusia dengannya. Persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, ada dua catatan reflektif yang ingin betang mau bagikan di dalam kebaktian ini. Yang pertama, bahwa Allah adalah pemilik tanah. Dikatakan dalam teks ini bahwa akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing. Dan pertanyaan ini mau menegaskan di satu pihak bahwa Allah dirinya sebagai pemilik tanah. Allah adalah sang pencipta kehidupan dunia dan jagat raya alam ini. Allah menciptakan tanah karena tanah itu adalah milik pusakanya. Allah berkewenangan atas tanah dan itu hak penuh milik kepunyaan Allah. Sebagai orang asing dan pendatang, beta Bapak Ibu dan persekutuan jemaat semua, kita semua hanya diberikan kesempatan untuk tinggal dan mengelola akan alam ini, tanah ini, untuk kehidupan
kita di sepanjang Tuhan menganugerahkan kita ada menikmati dunia ciptaannya ini. Dan alam tanah ini Tuhan anugerahkan menjadi ahli waris bagi generasi masa depan kita. Anak cucu cece buyut kita yang juga akan menikmatinya. Karena itu baiklah, janganlah kita berkuasa atas tanah ini, apalagi kita menjual sesuka hati kita. Tapi kalaupun dalam kondisi tertentu seperti yang diungkapkan dalam bagian firman tadi, tanah harus dijual, maka tanah itu pun tidak boleh dijual mutlak. Persekutuan orang percaya yang dikasihi Tuhan, mau disampaikan pula bahwa dalam bagian firman Tuhan, Allah membagi tanah Kanaan sesuai dengan jumlah keluarga, supaya setiap keluarga di dalam suku-suku Israel pun mendapatkan tanah untuk didiami dan dikelola demi kebutuhan dan sumber hidup kesejahteraan mereka. Kita Bilangan 26 ayat 52 sampai 56. Ketika Tuhan berfirman kepada Musa dan Musa pun membagikannya sesuai perintah Tuhan, sebagaimana juga dalam kitab Yosua 13 ayat 21. Dari situ kita menemukan prinsip keadilan Allah dalam proses adanya pembagian tanah. Bahwa semua suku, semua keluarga memiliki hak untuk mendapatkan tanah. Tidak ada yang tidak mendapat bagian. Tidak ada unsur, ada kolusi di situ, ada nepotisme, ada KKN. Allah sungguh adil menyatakan itu bagi semua suku. Persekutuan yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya bahwa kalau karena kondisi kemiskinan tanah itu boleh dijual. Kita baca bagian teks tadi ayat yang ke-25. Semua ini dimaksudkan demi menjaga hidup ini tetap berlanjut. Dan bukan untuk kepentingan yang lain. Ada juga larangan untuk menjual tanah secara mutlak. Artinya bahwa selaku orang-orang yang berduit, yang dikatakan orang-orang kaya, sesama kita yang memang betul-betul membutuhkan meminta topangan dan dukungan ketika mereka merasa susah dan sulit menghadapi tantangan hidup ini dengan berbagai persoalan hidup. Kadang realita ini terjadi. Ketumpunya basudara mulai melepaskan hak yang menjadi kepercayaan yang Tuhan kasih. Tanah mereka walaupun cuma akan sapeta kecil, tapi Doma kasih sebagai sebuah perjuangan untuk menyambung hidup. Dan kebanyakan itu disalahgunakan oleh sesama kita yang dikatakan memiliki duit itu yang banyak. Untuk itu belajar dari firman Tuhan di hari ini. Kita semua harus bisa saling menopang, saling menyokong satu dengan yang lain demi kehidupan ini. Firman Tuhan di saat ini mau menggugah kita semua untuk memahami sungguh apa arti tanggung jawab kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita dengan tanah yang merupakan anugerah Tuhan yang dititipkan bagi semua kita, yang cuma sementara. Artinya bahwa kita cuma diberikan tanggung jawab pinjam pakai saja, dipinjamkan, diberikan tanggung jawab untuk pakai, mengelola, mengusahakan itu demi kelangsungan hari-hari hidup ini. Kalau mungkin di kota ini sudah padat, tanah-tanah mungkin juga sudah tidak ada lagi di bagian perkotaan ini untuk kita mengelolanya dalam usaha pertanian perkebunan. Tanah dijual dengan harga yang mahal, dilepaskan dengan begitu mahal untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Banyak bersaudara kita yang juga menderita karena hal-hal itu.
Untuk itu di saat ini menjadi pelajaran pertama dari firman Tuhan di saat ini. Sama seperti orang Israel, maka sebetulnya sebagai orang-orang percaya kita diingatkan tanah di mana kita membangun rumah, kita berkebun, kita membangun usaha dan begitu banyak aktivitas lain yang kita lakukan. Kita harus ingat tanah itu milik Tuhan. Sebab kita ini adalah sebagai perantau dan pendatang di dunia ini dan tinggal di tanah pemberian Tuhan ini. Maka janganlah kita bertindak seolah-olah kita pemilik mutlak dari tanah di mana kita hidup dan menggunakannya sesuka hati. Memang secara hukum dan hukum positif dan hukum adat bahwa tanah yang kita miliki dibuktikan dengan adanya sertifikat sebagai hak paten atau hak pakai. Baik yang diperoleh dari warisan leluhur kita maupun dari hasil usaha kita sendiri. Tapi sebagai orang percaya kita tahu bahwa tanah adalah pemberian anugerah Tuhan untuk kita untuk dikelola demi hari-hari hidup yang kita jalani ini. Dan yang kedua, kalau ada yang jual tanah miliknya, maka penjualan itu bertujuan untuk memperbaiki hidup ini. Dan janganlah terjadi kecurangan di balik itu. Dan yang ketiga sebagai orang tua, kita harus dapat mengingat tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Sekarang orang-orang tua yang punya dusun-dusun banyak, yang Tuhan sudah kasih kepercayaan punya tanah yang banyak, jangan semena-mena untuk melakukan sebuah tindakan menghabiskan saja, melenyapkan saja karena punya kepentingan, lalu sehingga anak cucu. Banyak cerita yang mengkisahkan tentang kehidupan kita sebagai orang percaya yang mulai lupa akan tanah itu yang harus menjadi milik juga generasi-generasi kita. Sehingga biasa orang bilang gini, dulu-dulu itu dong punya orang tua tuh kaya dengan memiliki tanah yang berhektar-hektar. Tetapi anak-anak cucu sudah hidup kesiang, hidup kalalerang, sentau mapi tinggal di mana. Tanah yang sebetulnya sudah Tuhan anugerahkan melalui warisan itu, melalui milik keluarga itu, bukan jadi milik mereka. Ini menjadi pertanyaan, ada sebuah pergumulan yang memang harus dinyatakan dalam hidup sebagai keluarga-keluarga yang mengingat bahwa kehidupan kebersamaan akan terus berlanjut. Bukan cuma sebatas hidup kita orang tua sehingga kita punya generasi yang selanjutnya lagi. Bapak Ibu, saudara-saudara persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, bantulah sesama kita supaya sama-sama kita menjalani hidup ini dengan janji-janji berkat-Nya yang dianugerahkan bagi kita. Pada bagian teks yang terakhir memperhadapkan kepada kita adanya ruang penebusan terhadap tanah yang dijual tadi. Kata Ibrani yang digunakan yaitu goel, asal kata dari gaal, artinya penebusan, menebus, membebaskan dan membeli. Pertanyaannya, siapa yang dapat menjadi penebus? Ada 3 pihak yang berperan menjadi penebus. Saudara terdekat kita, saudara gandung kita. Yang kedua, si penjual dari tanah itu sendiri. Dan yang ketiga, bagian firman Tuhan tadi bilang, tahun Yobel. Jika seorang miskin yang tidak dapat menebus tanahnya, maka ia harus menunggu sampai tahun Yobel. Barulah dia kembali ke tanahnya. Itu adalah sebuah janji yang harus dinyatakan sebagai sebuah bentuk persembahan, sebagai wujud nyata kita hidup berbagi dan saling menopang dengan saudara-saudara kita yang lemah. Tahun Yobel adalah tahun pembebasan bagi budak maupun tanah.
Karena itu, mau dibilang bahwa Tuhan berpihak dan Tuhan juga pro kepada orang-orang percaya. Dipanggil kita semua untuk saling menghidupi satu dengan yang lain. Apa yang mau kita pelajari dari firman Tuhan di hari ini? Yang pertama, keluarga itu penting. Keluarga adalah basis utama bertumbuhnya cinta kasih, yaitu saling membantu, saling menolong. Jadi ada salah satu anggota keluarga yang menderita karena keterbatasannya, maka marilah anggota keluarga yang lain wajib membantunya. Tidak boleh membiarkan saudaranya menderita, supaya dengan demikian ia akan bangkit menghadapi masalahnya dengan menjadi ringan karena adanya sebuah ikatan persaudaraan yang kuat itu. Hal ini penting karena ada banyak orang Kristen yang justru sing bisa baku bantu dengan saudaranya, tapi malah bikin tambah susah, bikin tambah menderita. Ada kata usang, kata orang tua bilang begini, ingatan jangan mengaku dia saudara saat dia berkelebihan saja, lalu saat susah menyangkal dia. Ada relasi persaudaraan melewati adanya batas komunitas sebagai orang Kristen. Kita diciptakan dan ditebus oleh Allah dalam Kristus Yesus dengan caranya yang mahal, yaitu pengorbanan dirinya di kayu salib demi penebusan kehidupan kita semua. Untuk itu mari masing-masing kita dipanggil, diutus untuk menikmati dan menjalani hari-hari hidup ini dengan tugas, tanggung jawab dan pengutusan kita masing-masing, di mana kita diutus di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kita dengan fungsi peran kita masing-masing sebagai orang tua, sebagai pasangan suami istri, papa, mama, anak-anak, cucu. Kita diutus keluar di tempat tugas, tanggung jawab, panggilan, pengabdian kita. Biarlah kita dapat mencerminkan shalom Allah itu. Bumi tempat kita berpijak ini, tanah ini menjadi anugerah Allah yang dititipkan untuk kita semua hanya sementara. Katong diberikan tanggung jawab untuk pinjam, pakai, mengelola dan mengusahakannya. Jadi jangan katong jadikan katong punya diri ini sebagai orang-orang yang biasa dia sudah familiar, sudah viral bilang, jangan hidup membuat perseteruan. Kalau begitu, kalau hidup dengan perseteruan, katong bilang mungkin katong ini terbuat bukan dari tanah yang Tuhan ciptakan katong, tapi dari tanah sengketa. Semoga katong bukan menjadi orang-orang yang akan hidup diciptakan dari tanah sengketa, tapi katong akan hidup menjadi orang-orang percaya yang menyatakan kasih dan shalom Allah untuk kehidupan sesama. Tuhan berkati katong memasuki usbu kerja yang baru di dalam penyertaannya. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu,
Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Rasul secara bersama-sama dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudusaan, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersama akan mendengarkan persembahan pujian dari Bapak Poli Malioi. Dipersilakan memuji Tuhan. Shalom, terima kasih. Ya, semoga persembahan yang saya bawakan bisa menambah iman kita bersama. Saja kepadanya, kita pasti ditolongnya. Bila kita menderita, Tuhan Yesus jawabannya. Minta saja kepadanya, dalam namanya kita disembuhkan. Mari datang kepadanya yang letih lesu dan berbeban berat, kita akan dipulihkannya dalam nama Tuhan Yesus. Bila kita tersesat, Tuhan Yesus jawabannya. Minta saja kepadanya, kita pasti ditolongnya. Bila kita menderita, Tuhan Yesus jawabannya. Minta saja kepadanya, dalam namanya kita disembuhkan. Mari
Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan ada dalam persembahan syukur. Jemaat yang diberkati Tuhan, sambil memberi ingatlah pesan Alkitab, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Janganlah jemu, bawa
Mari kita berdoa. Inilah tanda-tanda syukur kami yang kami persembahkan dalam kebaktian di saat ini Tuhan. Tentunya kami bawa dari tiap keluarga pribadi kami masing-masing. Berkenan Tuhan, terimalah, kuduskanlah dan berkatilah sebagai alat kesaksian, pelayanan dan pekerjaan-Mu. Dan tentunya juga menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat itu sendiri, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Kita kembali akan mendengarkan kidung pujian dari vokal grup Wadah Pelayanan Laki-laki Sektor 6 BTL, dipersilakan. Kalau katong semaroba, katong pun kalakuan. Di suatu saat nanti hidup akan binasa. Sampai kapan diri ini bisa menjadi baik? Harus rasa takut Tuhan dan bersandar padanya. Tuhan Yesus, Engkau yang pegang nafas hidup ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau yang atur langkah hidup ini. Dia mencari orang yang berdosa dan membawa ke jalan yang benar, agar hidup bisa masuk kerajaan Allah. Katong sing marupa, katong pun kalakuan. Di suatu saat nanti hidup akan binasa. Sampai kapan diri ini bisa menjadi baik? Harus rasa takut Tuhan dan bersandar padanya. Tuhan Yesus, Engkau yang pegang nafas hidup ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau yang atur langkah hidup ini. Dia mencari orang yang berdosa dan membawa ke jalan yang benar, agar hidup bisa masuk kerajaan Allah. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau yang pegang nafas hidup ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau yang atur langkah hidup ini. Dia mencari orang yang berdosa dan membawa ke jalan yang benar, agar hidup bisa masuk kerajaan Allah. Agar hidup bisa masuk kerajaan Allah. Kerajaan Allah.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita semua menyatu hati dalam syafaat. Dan dalam syafaat ini bagian doksologinya akan kita nyanyikan setelah kita berdoa syafaat nanti. Mari kita menyatu hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami panggil, kami sembah, kami imani melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Di malam yang punya-Mu ini, kami datang sebagai persekutuan orang percaya, menaikkan syukur dan terima kasih untuk penjagaan, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup yang kami jalani di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk bumi tanah ini. Kami boleh berpijak dan kami boleh menjalani hari-hari hidup yang diperkenankan Tuhan bagi setiap kami. Pribadi, keluarga, rumah tangga kami bergumul di tanah milik pemberian-Mu ini. Tanah yang Engkau anugerahkan bagi kami. Tanah yang Engkau titipkan untuk kami usahakan, kami kelola demi kelangsungan hari-hari hidup di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam ini kami datang berdoa bersama menyerahkan hidup dan kehidupan kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami dimanapun kami diutus menjalankan tugas tanggung jawab panggilan kami masing-masing. Di tempat-tempat tugas panggilan hidup kami. Apapun tugas tanggung jawab dan profesi-profesi kami harus bergumul demi hidup ini, demi kelangsungan hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sebagai TNI Polri, sebagai ASN, sebagai pegawai BUMN, BUMS, kami sebagai orang-orang yang harus bekerja di bidang wira swasta, kami yang harus berdagang di kios, di pondok-pondok, bahkan kami sebagai buru-buru kasar, kami yang mencari nafkah, mengais rezeki dengan kendaraan, dimanapun kami bekerja dan berusaha, Tuhan curahkanlah berkat-Mu. Kami sungguh percaya ketika kami berjuang dengan tetesan keringat, disitulah Engkau menganugerahkan berkat-Mu yang tidak pernah putus-putusnya. Doa kami bagi pergumulan anak-anak kekasih kami, mereka yang sudah boleh mendapatkan hasil kelulusan dan kenaikan kelas, bahkan yang juga akan menerimanya. Terima kasih Tuhan, karena keberhasilan kesuksesan Engkau sediakan bagi anak-anak kekasih. Yang gagal, biarlah itu menjadi pengalaman keberhasilan mereka yang tertunda. Anugerahkanlah akal budi kepintaran, hikmat bagi setiap anak-anak kekasih kami yang bergumul di bangku-bangku studi, dari jenjang playgroup hingga bangku perguruan tinggi. Anak-anak kekasih kami yang bergumul dengan pekerjaan-pekerjaan, semua yang mereka gumuli dalam hidup ini sebagai orang-orang muda Kristen, biarlah Tuhan menyenangkan telinga pengasihan-Mu. Dengar dan jawablah setiap doa dan gumulan sebagai orang-orang muda yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat ini kami bersama datang berdoa, menyerahkan semua orang yang punya kami, janda, duda, anak yatim piatu,
Mereka yang punya begitu banyak pergumulan-pergumulan hidup yang memberatkan bahkan menduka citakan sekalipun. Engkaulah sebagai Allah Tuhan yang sanggup memberikan yang terbaik. Penghiburan yang sejati Tuhan anugerahkan bagi sesama kami. Kesembuhan yang ilahi kami minta dianugerahkan bagi sesama kami yang bergumul dengan penderitaan sakit yang mereka rasakan. Doa kami bagi semua mereka yang ada di balik-balik jeruji besi, mereka yang terpenjara karena berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Engkau ada melepaskan dan membebaskan mereka dari setiap pergumulan dan tantangan-tantangan hidup. Ajarlah kami semua Tuhan, supaya hanya kepadamu kami menggantungkan hidup ini. Tiada Allah lain yang kami percaya, kami imani dan kami sembah. Hanya satu-satunya, Engkaulah Allah dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat penolong hidup kami. Doa kami bagi bangsa negara ini, Tuhan berkati pemerintah bangsa negara kami. Dari pusat hingga ke pelosok-pelosok pedesaan, kami yang ada di Provinsi Maluku ini, diberkatilah semua mereka sebagai para pemerintah bangsa negara ini. Doa kami bersama bagi gerejamu di tengah-tengah dunia ini, gereja di Indonesia, kami Gereja Protestan Maluku, semua hamba dan pelayan Tuhan, yang Tuhan panggil utus menjalankan tanggung jawab pelayanan, dari tingkat sinodal, klasikal hingga ke jemaat-jemaat. Sebar di wilayah pelayanan Maluku dan Maluku Utara, diberkatilah mereka semua sebagai hamba dan pelayan Tuhan. Kami berdoa bersama menyerahkan akan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan berikan bagi Klasis Kota Ambon. Diberkatilah seluruh tugas tanggung jawab yang dianugerahkan bagi Klasis Kota Ambon. Gereja Maranatha ini Tuhan pakai sebagai Ka'bah Bait-Mu yang kudus, di mana semua umat datang bersekutu, beribadah, memuji mengagungkan kebesaran nama-Mu. Diberkatilah semua kami yang ketika di hari ini datang dalam kebaktian ini. Tuhan sungguh kenal ketika dengan kepala kami yang tertunduk, hati kami terangkat ke sorga, menaikkan doa dan gumulan-gumulan kami. Jawab kami Tuhan seturut kasih dan kehendak-Mu. Diberkatilah semua mereka yang di hari ini dalam kebaktian di malam ini telah mempersembahkan puji-pujian sebagai sebuah ungkapan syukur dan terima kasih yang mereka persembahkan melalui kidung pujian. Biarlah kidung pujian menjadi alat pemberitaan di mana mereka bersaksi melalui syair-syair kidung pujian ini. Biarlah itu menjadi berkat untuk kehidupan semua kami yang mendengarkannya. Diberkatilah mereka dengan talenta yang Tuhan berikan. Suara-suara mereka diberkati demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Semua orang yang Tuhan panggil, Tuhan utus ada di hari ini dengan tanggung jawab pelayanan. Diberkatilah mereka semua dengan fungsi peran mereka masing-masing. Majelis jemaat yang boleh melayani pelayanan di saat ini. Bahkan semua orang yang bersama-sama ada berproses di dalam panggilan bersama. Tuhan, diberkatilah semua kami. Ini doa kami Tuhan, yang kami bawa kepada Engkau di saat malam ini. Terimalah dan jawablah kami seturut kasih dan kehendak-Mu. Ampun dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ia adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama, dan kami akan berkata demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, tanah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah kepada kami.
dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri. Cinta sempurna ciptaan Tuhan, ku terkesima takjub melihat karya tangannya yang agung megah. Bukankah itu perlambang bagiku yang diwarnai semangat surgawi, kerajaan dari cahaya siang dan malam, rupanya apa tangan ilahi dan memberkahi yang kepadanya terus berserah. Kita terbaring dan Tuhan hadir. Kita terjaga dan Dia siang dan malam wajahnya cerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan dari Tuhan. Terimalah janji berkat-Nya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita ada di dalam syukur masing-masing pribadi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita selesai dan selamat memasuki usbu yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.